Halo, selamat malam pada kalian semua yang ada di luar sana. Kembali berjumpa dengan saya, Wayan MD. Sebelumnya saya minta maaf karena beberapa hari, tepatnya 2 minggu yang lalu, saya tidak ada memposting video ya. Karena ya kita ketahui ada penyakit wabah COVID-19 ini, atau COVID-19, coronavirus. Nah, jadi sebelumnya coronavirus ini dapat berimbas ya ke sektor ekonomi, jadi banyak diadakan libur ya. Jadi contohnya saya eh, istilahnya di sini dirumahkan, jadi intinya serba sulit ya. Nah, langsung saja, untuk video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kemungkinan, adakah kemungkinan terciptanya virus zombie di masa mendatang. Nah, kita harus tahu dulu apa itu zombie. Jadi zombie ini merupakan ya mayat hidup ya, dimana yang saya ketahui bahwa zombie ini merupakan eh, manusia, organisme yang telah mati ya. Dalam istilah ini manusia, jadi dia mati hidup kembali, lalu dia menyerang sesamanya, menggigit lalu menularkan penyakitnya, lalu yang tergigit itu akan menjadi zombie. Nah, asumsi saya, virus zombie ini kemungkinan akan dihasilkan di masa depan ya, ada peluangnya. Mengapa saya bisa berasumsi seperti itu? Saya di sini melihat faktor-faktor yang mendukung. Jadi penyakit-penyakit yang mendukung, contohnya adalah rabies dan penyakit sapi gila serta neurotoksin ya, itu ya. Jadi rabies, penyakit sapi gila dan neurotoksin. Memang dari gejala dari tiga penyakit tersebut itu tidak seperti yang kita bayangkan ya, yang seperti di film-film zombie itu ya, dimana di film zombie itu menunjukkan gejalanya seperti mengejar-ngejar orang-orang lalu menggigitnya, dimana zombie itu seperti monster ya, jadi dia kehilangan kesadaran dan sebagainya, hanya berlari-lari atau berjalan lambat, memangsa daging manusia dan sebagainya. Lalu tidak menutup kemungkinan untuk menularkan penyakit zombie tersebut sehingga yang tergigit itu menjadi zombie. Nah, dari penyakit sapi gila, rabies dan neurotoksin ini memang tidak menunjukkan gejala ke arah zombie tersebut ya, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat di masa mendatang ketiga dari jenis virus ini ya, neurotoksin ini kemungkinan bukan virus ya, jadi suatu zat yang dihasilkan, tapi virus penyakit dari rabies dan sapi gila ini kemungkinan akan um, terjadi mutasi ya, terjadi mutasi atau rekayasa genetika yang dilakukan oleh manusia. Ini tidak menutup kemungkinan, atau di mana tidak harus ya, di mana orang yang mati sudah menjadi mayat lalu hidup kembali itu disebut sebagai zombie. Tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut menginfeksi lalu mati beberapa saat lalu hidup kembali ya, dengan kondisi tubuh yang masih segar ya. Jadi di sini kondisi matinya hanya beberapa, sebentar saja, beberapa menit atau beberapa detik saja, dengan intensitas penyebaran penyakitnya semakin cepat, semakin banyak ya. Ini tidak menutup kemungkinan di masa depan akan terjadi seperti itu, dimana kita tahu, kita melihat kasusnya yang baru-baru ini ya, yaitu coronavirus COVID-19, dimana ini menurut saya tidak masuk akal, dimana coronavirus ini yang kita tahu dia ini hanya bisa menyerang pada hewan, dia tidak mungkin bisa berkembang pada manusia. Tapi kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa berkembang pada manusia? Ya mutasi. Mutasinya karena apa? Saya yakin itu faktor sengaja manusia ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dia tadi saya bicarakan ya. Jadi dari tiga uh, potensi yang dapat menyebabkan wabah zombie di masa depan, yaitu dari penyakit rabies, virusnya, sapi gila, dan neurotoksin. Nah, saya ulangi, rabies, sapi gila, dan neurotoksin, di mana penyakit ini yang sudah dimodif atau dimutasi atau direkayasa genetika ya. Jadi seperti itu. Namun kalau seandainya
itu benar di masa mendatang terjadi wabah zombie, ya jadi itu mirip-mirip lah kasusnya seperti COVID-19 ini, maka ya mengerikan sekali ya. Jadi sangat mencekam sekali di mana zombie berkeliaran memangsa manusia, berlari-lari, mengejar-ngejar. Jadi seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan saya membaca apakah wabah zombie ini terjadi di dunia. Ya, ya ulasannya mustahil gitu dibilang. Ya, jadi mustahil wabah zombie ini terjadi di dunia. Nah, seiring yang seperti saya bilang tadi, seiring dengan berkembangnya mutasi dari kedua virus ini ya, bisa saja penyebarannya itu bukan dari gigitan atau bagaimana. Mungkin di sini agak ngawur saya sedikit ya, jadi agak sedikit berhayal atau berimajinasi. Ya, bila saja seperti COVID-19 ini, tidak menutup kemungkinan dari virus yang dapat menyebabkan wabah zombie ini itu bisa menyebar dari udara. Ya bilangnya seperti itu, yang menyebarnya dari udara, seperti virus influenza dan sejenisnya. Bisa saja menyebarnya dari udara, lalu proses infeksinya menjadi lebih cepat. Jadi seperti itu. Maksudnya lebih banyak menginfeksi populasi manusia. Penyebarannya menjadi sangat cepat sekali. Ya tidak harus dari gigitan. Bisa saja seperti itu di masa mendatang. Kita tidak tahu apa ya orang-orang pihak-pihak di luar sana yang menginginkannya. Sehingga virus ini, dan apa tujuan mereka menciptakan virus ini. Ya, saya berasumsi seperti itu. Saya melihat dari kejadian COVID-19 ini, pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, yang pihak diuntungkan ini apa yang dia cari sebenarnya? Jadi seperti itu. Saya curiganya di sana. Nah, kalau seandainya virus itu terjadi di masa depan, wabah zombie itu terjadi di masa depan, ya mau tidak mau kita harus berperang ya melawan zombie ini. Jadi kita istilahnya seperti di TV-TV itu, kita membentuk suatu kelompok atau aliansi ya, aliansi bangsa kemanusiaan yang untuk bertempur. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti di game-game Resident Evil dan sebagainya yang bertempur melawan zombie. Nah, itu ya sedikit imajinasi dari saya dan asumsi saya. Ya, jadi pemikiran saya sedikit menuju ke arah sana ya. Setelah saya melihat dari kejadian penyakit pandemi COVID-19 ini, bisa saja saya berpikiran ke arah sana, zombie. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh penelitian manusia. Dia bahkan bisa menciptakan virus, mengubah virus, memodifikasinya, lalu merekayasa genetika. Jadi seperti itu. Nah itu dia pembahasan dari saya. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan pemilihan kata, saya mohon maaf. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Selamat malam, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih.